Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil muta'ali, al-munazzal anis surakai wal amsal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli halin. Syahadatun antusliyal qalba wa lisana min fasadil akmal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal, amma ba'du. Kita hormati pengurus Masjid Al-Hijrah, terusnya saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah hingga malam hari ini kita masih diizinkannya berkumpul di masjid ini dalam rangka wirid Jumat malam. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah SAW hingga kita bisa menikmati nikmat iman dan Islam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya diberikan pembahasan hadis arba'in ke-41 pagi hari tadi baru tahu, dengan judul apa? Menegakkan syariat, ya, syariat agama dengan penuh keimanan. Hadis ini berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an liman ji'tu bih. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis ini hasan sahih. Ini pembahasan kita, yaitunya hadis yang ke-41 dari hadis arba'in. Jelas di sini mengikuti syariat agama dengan penuh keimanan. Syarah dari hadis ini adalah yaitunya menjalankan syariat agama. Dan dijelaskan bahwa tidak penuh dengan keterpaksaan. Itu tampak bagi kita. Dalam fikih dijelaskan ketika kita salat tidak mampu berdiri, duduk ada. Tidak mampu duduk, berbaring. Hingga akhirnya kalau tidak mampu juga lagi, ya disalatkan. Sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang kita kerjakan saat ini merupakan syariat agama. Salat 5 waktu syariat agama. Salat Jumat tadi bagi kaum muslim syariat agama. Dan bagaimana kita melaksanakan syariat agama ini dengan penuh keimanan. Jadi orang yang menegakkan syariat agama ini saat ini bukan sekedar menggugurkan kewajiban lagi. Kalau sekedar menggugurkan kewajiban syariat agama itu, maka berat bagi kita. Ada keterpaksaan bagi kita untuk pergi ke masjid itu. Berarti tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Hendaknya saat ini, kalau kita lihat dari hadis ke-41 ini, sesuai yang aku bawa, yaitunya ada rasa bahagia, ada rasa senang kita menjalankan syariat agama itu. Kita butuh menjalankan syariat agama itu. Bagi orang seperti ini, tidak bisa terpejam matanya sebelum dia salat isya. Itulah butuh waktu. Kalau bisa lalu lagi kalau salat isya lalu nak kerjakan. Atau saking letihnya kita habis maghrib tertidur, tapi kita pasti terbangun untuk salat isya. Kalaulah seperti ini, nah inilah orang yang merasa butuh dia. Jadi ibadah yang kita lakukan ini, perintah agama ini, menegakkan syariat agama ini merupakan kebutuhan bagi kita.
Nah, inilah merupakan gembira atau senang menjalankan syariat agama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi, para ulama memberikan kriteria orang yang gembira menjalankan syariat agama itu atau menjalankan syariat agama itu penuh keimanan. Ada beberapa syaratnya. Yang pertama adalah menerima segala keadaan. Itu pertama. Keadaan awak kita terima. Baru langsung yang sering kita baca, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, niscaya akan aku tambah. Tapi jika kamu engkar, semuanya azabku amat pedih. Kini bertemu di awak banyak orang ni, para remaja kita temukan. Sampai kemarin masih ada tawuran di simpang Alduriang Pak, kan? Kenapa seperti ini gitu? Jadi anak kita tidak tersentuh dengan agama. Lihatlah wirid kini aku anak ketik yang adohnya. Wirid mana remaja kita? Ataukah dilarang dalam wirid umum ini? Dalam rangka wirid umum Jumat malam remaja dilarang ke Masjid Al-Hijrah. Ada seperti itu, Bu? Tidak kan? Kenapa tidak hadir kita? Mereka, Bu, saya perhatikan di mana-mana dalam rangka pergi ceramah, kafe-kafe yang menyediakan wifi gratis 24 jam itu taluknya sampai pagi itu. Tapi ketika azan berkumandang awak pergi salat subuh, pergi ceramah subuh, inyo pai pulang lo seolahnya. Orang tua di mana nih fungsinya? Nanti jangan salahkan juga guru. Kadang guru disalahkan, sementara kita tidak menegur anak kita gitu. Nah, kembali pada syariat agama tadi, menerima segala keadaan. Kita lihat kadang kita iri, Pak. Apa-apa yang kadang batungkik salat subuh berjamaah, hari hujan, taluk juga berjamaah. Hari hujan berpayung, aku nak saya duit sama tiun cerita. Kau nak takah remaja dah. Gunung akan ku daki, kata itu dulu. Lautan akan ku seberangi, Masjid Al-Hijrah ku lewati. Gitu. Ya gitu kan. Ada ibu-ibu tu yang pagi saya pergi satu ceramah subuh tanpa ibu-ibu je apa-apa sepayung berdua ala pakai tungkek tu. Masih taluk salat subuh berjamaah. Remaja tadi 24 jam taluknya sampai di kafe-kafe yang menyediakan wifi gratis main game. Lamota seorang saja tu. Azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, akhirnya dia lalu ke rumah lain. Orang tua tidak menegur. Aku nak salah pendidikan itu. Nah, ini yang pertama, nerima dari segala keadaan. Carito tadi bersyukur atas nikmat yang aku berikan. Kalau jalan kaki nak taluk jauh rumah awak pakai namanya kau motor, silakan pakai motor. Walaupun pahalanya pahala jalan kaki itu. Siapa yang berwuduk di rumahnya, kemudian dia pergi ke masjid, satu langkahnya diampuni dosanya dan satu langkah lagi diangkatkan derajatnya. Barang ada pahala tu. Semakin jauh rumah awak dari Masjid Al-Hijrah, tu semakin banyak langkahnya. Bu, Pak, itu barat tu. Satu langkah diangkatkan derajatnya, satu langkah diampuni dosanya. Dia bersyukur kita. Nah rumah dakik rumah kami dakiknya Ustaz. Tu lah ada Ustaz, ada juga kan itu. Rumah dakik mempermudah kita. Untuk salat berjamaah. Hujan hari awak nak malih dah. Kalau rumah awak dakik selangkah saja. Bahkan kita bisa juga salat sunat di rumah dulu. Kan itu. Salat sunat di rumah dulu. Karena hiasi rumah kita dengan salat sunat. Kami nak jauh-jauh di masjid je. Tahiyatul masjid. Ini syariat juga. Nah, cerita menerima dalam segala keadaan ini adalah pernah ditanya Abu Kilabah oleh sahabat. Apa kata sahabat? Ya Abu Kilabah, siapa orang yang paling kaya di atas dunia? Jawab Abu Kilabah adalah orang yang menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Itu nak kaya. Apa yang Allah berikan kepadanya, itulah orang yang kaya. Kalau tidak masih miskin. Jadi orang-orang yang merasa serba kekurangan masih miskin, kan itu.
Lah punya rumah ingin balengge, kan masih kurang. Ketika azan berkumandang, ini nak pergi ke masjid tu. Lah balengge rumah ingin 2. Lah punya motor ingin 2 pula. Lah punya mio ingin pario, kan itu. Untung tak ada pitulo. Anak kata punya lah kini NMAX. Ingin berpacu. Ini orang merasa kekurangan terus. Jadi apa kata dia Abu Kilabah ketika ditanyakan oleh sahabat, Abu Kilabah, siapa orang yang paling kaya di atas dunia? Orang yang paling kaya di atas dunia adalah orang yang menerima apa yang Allah berikan kepadanya, menerima segala keadaan. Keadaan awak kini bersyukur awak atunya orang yang kaya tu. Punya rumah lah terlindung dari hujan, ini bersyukur kita. Nah, kita bagaimana cara bersyukurnya? Ketika azan berkumandang, tinggalkan segala kesibukan kita. Mari kita berjalan lagi ke masjid. Akunya. Kemudian yang bertanya yang kedua, baru kena yang orang-orang di rumah tu. Bertanya kelah kedua sahabat, ya Abu Kilabah, siapa orang yang paling berilmu di atas dunia ini? Jawab Abu Kilabah adalah orang yang paling berilmu adalah orang yang pandai memanfaatkan waktunya. Itu orang paling berilmu. Kalau waktu digunakan untuk main game dengan anak-anak awak, mulai dari start maghrib ko sampai ko menjawab azan subuh, itu sia-sia. Abu, Pak. Tapi kalau masih digunakan, kita tahu awak wirid ini Jumat malam dalam rangka wirid ini, kita duduk sejenak di masjid walaupun kajinya kau ulang-ulang itu juga, kan tu. Kaji kau ulang-ulang itu saja. Hadis arba'in kau dari dulu tu, itu je tu. Nah, kita ulang-ulang itu juga, dan jelas kita telah menambah ilmu. Inilah orang yang berilmu, pandai memanfaatkan waktu. Daripada ibu-ibu kau nenek-nenek di rumah, pulang ke rumah, aku nyagil cucu kawak. Sudahlah amma awak mengasuh anak yo cucu dah awaknya mengasuh lagi. Anak jadi salat isya berjamaah rekod. Sementara pahala salat isya kau nak kadang apa? Jus salat subuh. Nah, ini. Jadi orang yang paling berilmu, orang yang pandai manfaatkan waktu. Waktu maghrib ke isya nuntut ilmu mengulang-ulang. Dan kita gunakan. Kadang bersyukur juga kita saat ini Al-Quran mudah didapatkan. Al-Quran dan terjemahnya. Ada pula Al-Quran wanita untuk ibu-ibu. Ada Al-Quran terjemah dan tajwid. Sehingga tahu yang merah-merah. Aku yang merah, aku hukumnya ikhfa. Dijelaskan. Bersyukur kita saat ini. Kalau masa saya kecil-kecil, kau bersambung-sambung Al-Quran. Dapat semua dah nak. Bersambung Pak. La'allakum disambung sebelah kirinya. Tatakun aja. Itu Al-Quran dulu tu Pak. Ini Al-Quran ini kan habis. Ini Al-Quran yang bagus tu habis satu halaman tu. Habis ayatnya. Kalau dulu kan indah doh. La'allakum tatakun ya. Lama-lama ni masjid habis lah. Tapi bersyukur juga dulu. Kalau kini dah habis-habis Al-Quran tu. Kalau nak disentuh orang. Anak dulu kan habis-habis ke masawat dulu. Mengaji dia stroking lah Pak. Kadang mau pacu lu mau mempas sokeng lu. Saking berpacu tangga lu bulu ya. Tangga pula tu. Tangga ganti dang tu je. Kalau ada pengantin dah pulang sewa lah je. Setelah salat isya je. Kan itu dulu masa TPA ke saya dulu itu. Habis. Walaupun Al-Qurannya seperti itu habis. Tapi kini Al-Quran banyak dia rancak-rancak. Masjid menyediakan tafsir, masjid menyediakan hadis arba'in, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Misbah, banyak itu. Jelas banyak. Tapi tak pernah dibaca kan. Tak tahu risiko, tak tahu kan. Tapi kita bersyukur saat ini Al-Quran terjemahan dan tajwid lah ada rancak. Lai dibaca itu ini. Nah, kita masuk lagi lanjut kepada orang menerima keadaan. Ada Abdullah bin Muhammad, dia berjalan-jalan di pinggiran Mesir. Kemudian dia tampak sebuah kemah ya, bukan rumah. Kemah kecil. Kemudian dia masuk ke dalamnya. Di dalamnya bertemu seorang tua yang luar biasa. Kenapa luar biasa Pak? Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Kemudian buta dan pendengaran kurang. Kemudian masuklah Abdullah bin Muhammad
Kemudian dia bertanya, dengan cara apa kamu bersyukur? Jawab orang tua itu, diamlah kalian. Aku masih punya mulut untuk berzikir. Aku masih punya anak yang menyuapiku ketika aku makan. Dan aku masih punya anak yang membimbingku ketika azan berkumandang. Kemudian, sekarang sudah 3 hari anakku tidak ada. Maukah kamu mencari anakku? Kemudian diiyakanlah oleh Abdullah. Dicarilah anaknya. Bertemulah di tengah padang pasir. Ada orang yang dikerubuni oleh singa. Maka inilah anaknya oleh kata Abdullah. Dan Abdullah di tengah perjalanan berpikir, bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua tersebut. Diikut ceritanya. Di tengah perjalanan kemudian sampailah ke tenda tersebut atau ke kemah tersebut. Masuklah dia ke kemah tersebut. Kemudian dia tidak langsung mengatakan anaknya telah dimakan oleh serigala. Tapi dibawa dulu. Wahai orang tua, pernahkah kamu mendengar cerita Nabi Ayub? Tentu jawab orang tua itu, ya pernah aku mendengar ceritanya. Ditanya lagi, wahai orang tua, tahukah kamu Nabi Ayub diambil hartanya oleh Allah? Apa yang dia lakukan? Jawab orang tua itu, bersyukur. Kemudian tanya lagi, tahukah kamu Nabi Ayub itu diambil anaknya oleh Allah? Apa yang dia lakukan? Jawab orang tua itu, tetap bersyukur. Kemudian ditanya lagi, tahukah kamu Nabi Ayub itu diuji dengan penyakit? Apa yang dia lakukan? Jawab orang tua itu, tetap bersyukur. Akhirnya dia bosan dengan banyak-banyak pertanyaan, tanya lagi, ya telah ceritakan kepadaku, mana anakku? Baru dijawab oleh Abdullah, sebenarnya anakmu sudah kutemukan. Anakmu telah meninggal diserang oleh serigala, segerombolan serigala. Mudah-mudahan anakmu menjadi ahli surga dan kamu menjadi orang yang sabar. Kemudian apa jawabnya? Alhamdulillah. Jawab orang tua tu alhamdulillah. Anaknya meninggal, jawabnya alhamdulillah. Kalau dia berawak lah marah uang mana? Kalau sampai meratuk-ratuk, enggak doh. Kan ada ibu-ibu tu mah. Ibu-ibu kini lah mulai dengan banyak pengajian ada meratuk-ratuk lah. Ini memang nak boleh meratuk lah. Kau meratuk mau? Indah ikhlas doh, indah takluk doh. Bahas segala aku mau bunuhnya, bahas segala kan gitu orang ibu-ibu kau. Jangan meratap. Kemudian apa katanya? Alhamdulillah, saya tidak meninggalkan generasi yang durhaka, yang engkar kepada Allah. Itu katanya. Kemudian dia menarik nafas panjang dan meninggallah dia di pangkuan Abdullah. Kemudian Abdullah menyelimuti dengan jubahnya. Lewatlah orang berkuda 4 orang. Di stop oleh Abdullah untuk membantu penyegaraannya. Ketika masuk orang yang 4 tu, tahulah dia diceritakan, tahukah kamu ini adalah Abu Kilabah, sahabat Ibnu Abbas, sahabat terakhir Rasulullah, perawi hadis. Ketika masa sahabat ditawarkan menjadi seorang hakim, tapi dia menolak. Ini menerima keadaan dengan apapun, menolak dia. Ditawari hakim menjadi hakim dalam masa itu, ketika masa sahabat dia menolak. Dia tinggal di pinggiran Mesir, di dalam tenda, dalam keadaan buta, kurang pendengaran, kaki buntung, tangan buntung, tapi tetap masih bersyukur kepada Allah. Jadi kau diuji awak kini oleh Allah dengan penyakit belum seberapa dibandingkan dengan Abu Kilabah. Pernah ditawari dengan kekayaan, tapi dia tidak mau jadi hakim, tidak mau dia. Inilah Abu Kilabah menerima dari segala keadaan. Ini orang yang gembira menjalankan syariat agama. Lah nak lumpuh, buntung, tak bisa melihat, tapi tetap beribadah kepada Allah, tetap menjalankan syariat agama. Ni kadang-kadang kita masuk ke rumah sakit, ini yang kita katakan. Baca wapak salat ini. Tak taluk salat do Pak Ustaz. Mah yang bisa. Kan dijelaskan itu.
Caranya akunya tayamum. Ini semuanya jelaskan. Maka dalam hadis itu dikatakan mengikuti apa yang aku bawa, yaitu perintah. Tentu semuanya pakai ilmu. Nggak bisa nak ada ilmu dah. Nggak bisa awak baca di Al-Quran saja dah. Mau Al-Quran saja awak pahami seorang, nggak bisa. Hadis awak pahami seorang. Kalau awak pahami hadis tadi bagaimana? Tidak beriman seorang kamu sehingga dia mengikuti apa yang aku bawa. Tahu tak apa yang dibawa? Siapa yang membawa? Tentu dibawa oleh yang dibawa oleh Rasulullah. Apa yang dibawanya? Ini syariat agama. Mulai dari salat 5 waktu. Ketika kita salat tentu ada pula syarat, rukun dan syaratnya. Bara rukun, bara syarat. Ketika masuk di sekolah, Pak, anak-anak awak itu semua tanyanya. Bara rukun salat yang hendak tentu dan anak awak gini dah. Keluar saja dulu je. Balik besok leak je. Kok seandainya dengan tukua gitu ke banyak bu. Saya pernah juga dengan tukua dulu jadi penyuluh juga kan. Nyo kan nikah awak yo. Kemudian lain tentu apa rukun wudu alai je nyo. Coba sabuannya. Nak jalih lagi pulang salat. Saya katakan itu dulu. Dulu penyuluh nak ustaz. Dulu Pak Gua boleh dari pendidikan. Kebetulan kita syariah. Tolong cek sidangan. Tanya sidang pertamanya. Rukun iman gitu nyo. Ndak dapat dah je pulang salah dulu. Undangan atau buat ustaz biarlah undangan tu. Buat undangan baru balik ni. Tengah itu dulu. Masuk ke nikah jadi kepala keluarga, rukun iman tak tentu. Rukun Islam tak tentu. Alai tanda kalau itu kalau penyuluh kini atau penghulu kini ya penghulu. Anggap itu dulu. Tidak main-main kan itu. Walaupun kini kalau kini canggih undangan Pak. Undangan kini bersama di sekolah. Main HP saja. Nampak yang padi undang tu ustaz di bawahnya nomor rekening. Padi tu. Nak perlu datang lo nomor rekening terpampang. Bank Nagari Syariah, BRI, padi lo gini kan. Kalau dulu kan indah dah. Bapak balik dulu yang perlu datang. Nak perlu karangan bunga tu. Kini karangan bunga sepanjang antah orang tak ada. Okey tu. Main rekening di bawahnya BRI Syariah, Nagari Syariah, nak perlu datang tu. Jangan-jangan meninggal seperti itu juga. Ini yang kita khawatirkan saat ini. Kita di pesantren Ramadan lah mengajarkan anak-anak kita pelaksanaan jenazah. Anak kita bisa. Ketika kita datang ke masjid-masjid mengadakan pesantren Ramadan, anak kita bisa. Kita lombakan anak kita bisa. Jadi ada tak diberi dia tempat untuk mempraktekkan ilmunya, itu yang perlu. Nak perlu karangan bunga sebanyak mana tu. Tapi yang menjalankan 5 orang bunuhnya. Nampak? Banyak karangan bunga turut berduka cita atas meninggalnya, turut berduka cita atas meninggalnya. Panjang karangan bunga. Tibu angin tabang saudara karangan bunga aku. Dan yang menyalatkan berapa orang. Ini yang penting. Yang penting bagi kita menyalatkan. Dulu pun yang penting adalah datang. Dulu pun diundang mamak je undang-undang lah pakai undangan lain. Kan di pacar ni mamak Minang dulu. Sembarang mau undang jang je. Nak boleh dong. Batamui mamak, baca mau undang mamak, baca mau undang orang yang lelaki. Kini indah dong. Main HP sekagak WA grup hadir. Yang tidak sempat hadir aku nomor rekening. Nomor rekening mana perlu gini. Kan tak masuk ada dong. Aneh Pak. Satu, orang yang gembira menjalankan syariat agama. Kalau kita kaji syariat agama adalah menerima, kuncinya menerima dari segala keadaan. Apa keadaan kita? Dan Allah tidak akan meratkan atas syariat agama itu. Dengan jelaskan tadi kan, nak taluk salat tagak duduk. Maka di masjid-masjid ada disediakan kursi. Salut kita. Batungke pai ke masjid salat pun hanya dengan kursi masih mau berjamaah. Bagaimana dengan orang yang kuat tadi? Bukit akan kudaki, lautan akan kuseberani, Masjid Al-Hijrah kulewati. Itu saja. Aneh. Ini yang pertama adalah menerima keadaan kita. Disakit tidak membatasi kita untuk beribadah.
Nak taluk ka masjid ada di rumah saja. Di rumah nak taluk pun mamonyo yang duduk atagak duduk. Nak taluk duduk berbaring. Nak taluk baring dengan miring. Nak taluk miring dengan hati. Nak taluk je lah mati lah itu mah. Nak taluknya tu mati lah. Anak ini satu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang kedua kuncinya kata ulama, orang yang gembira menjalankan syariat agama ini adalah ikhlas beribadah. Kadang ada banyak alasan untuk tidak beribadah. Katakanlah kita contohkan infak, sedekah. Banyak alasan sekarang. Tapi ilmu dia di YouTube Allah nyamalkan yo. Ada yang malah kalau ambo biarlah ikhlas, ambo ikhlas saja ustaz. Baik ikhlas tu tersembunyi saja, iyo tersembunyi, lain tersembunyi go lain, tapi nak ada yang impak saking tersembunyinya. Kaji apa namanya kecuali? Saya sering tegur seperti itu. Mau dipampangkan namamu gitu. Mau dibuat hamba Allah, mau disembunyikan di bawah lapi kau. Hanya kita dengan Allah lah yang tahu. Itu yang ikhlas. Dibuat namanya si badu 1 juta. Nak nyuli dah, nak usah disabui dah. Nah, yang untuk memancing orang, pastabikul khairat supaya orang ikut tu. Akunya kurban tahun depan, peserta kurban kan itu. Supaya orang berpacu lah mesti. Donatur masjid supaya orang ikut pula kan itu tujuannya. Pengurus masjid membuat. Apakah itu ikhlas? Belum tentu. Hanya kita dengan Allah lah yang tahu ikhlas tu. Mau dibuat si badu, mau sembunyikan hamba Allah. Betul kan? Atau sembunyikan di bawah lapi kau ketika menggulung lapi kau ada peti 50,000. Apakah itu ikhlas? Belum tentu. Ketika menggulung lapi dapat peti 50,000, kecek pengurus masjid peti sia 50,000 kau dalam hati muncul. Peti dia mah. Itu nak ikhlas juga kan? Hamba Allah nombor 7 balik 1 juta. Dalam hati awak dan tahu dah. Nombor 7 balik tu dia juga. 1 juta tu. Indah ikhlas juga tadinya. Biarlah cari duit nombor si badu lah. Jadi kita dengan Allah lah ikhlas. Jadi cerita ikhlas pun ada ceritanya bu. Awak cerita salah ni masa Rasulullah tu kedua. Jadi ada ni masa sahabat cerita ahli ibadah dengan 2 dinar. Kita sudah pernah dengar ceritanya. Dahulu kala orang ni beribadah katakanlah menyembah pohon. Marah ahli ibadah ko. Nyu ambil kapak nyu bayi berjalan akan menebang pohon kayu. Apalah kerajurah ko. Beribadah menyembah pohon. Itu bahasanya. Setelah itu di tengah perjalanan bertemu dengan iblis. Iblis yang menyerupai manusia. Ditanya oleh iblis, "Wahai ahli ibadah, apa yang kamu lakukan?" "Saya akan menebang pohon kayu yang menjadi sesembahan orang-orang ini." Maka ikut cerita itu. Kemudian pulang sajalah. Wah, kamu tebang pohon ini, besok dia menyembah pohon yang besar yang lain. Lebih baik kamu pulang saja. Marah ahli ibadah, dipukul iblis, terjatuh iblis. Yang namanya iblis tentu dia tidak putus asa. Tagaknya nyurayu balik. Anak itu loh bahasa awaknya. Anak itu loh ahli ibadah, pulang selah. Besok pagi bagi pitih itu bahasa awaknya 2 dinar. Ayo terayu ahli ibadah kau. Pulangnya. Besok paginya dia terbangun. Dia bertemu di rumahnya uang 2 dinar. Malam yang kedua, hari kedua lah katakan bangunnya bertemu 2 dinar. Ia lagi sudah iblis kau. Hari ketiga iblis kau mulai engkar lagi. Terbangun dia ahli ibadah kau, rupanya nak ada piti 2 dinar. Marah ahli ibadah. Ni iblis sudah mulai engkar ini. Nyo cari iblis kau dan bawa nyo kapak ke menebang kayu kau. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan iblis tu kembali. Bertemu dengan iblis tu, dipukul iblis. Nak mempan lagi. Nak jatuh iblis tu. Tak balik ahli ibadah kau. Hanya bertanya dia. Kenapa dulu saya pukul kamu terjatuh? Sekarang saya pukul kamu, kenapa tidak jatuh? Ajawe dia iblis dengan tertawanya, galaklah iblis kau. Dulu kamu memotong pohon atau menebang pohon,
dan memukulku karena ikhlas karena Allah. Dulu itu, sekarang kamu memukulku karena marah, tidak menimbulkan uang 2 dinar. Kau cerita al-ibadah dan 2 dinar itu. Jadi ini mengatakan tentang keikhlasan kita. Mau buat sembunyikan, mau buat agih kau, gitu. Dalam kotak yang berjalan tu, kita dengan Allah lah yang tahu. Mau aku dia tutup kan ada lagi kau, masukkan ke kotak kau tutup lah tu. So, Palestina kan itu kan. Impak kan MDA untuk ada dah. Dialah jelek dia orang. Kau tampak ke 2000 dialah 2000 pak bu, yang penting rutin. Tu ni. Dalam sarah hadis itu juga. Ni tidak beriman seorang kamu yang kecuali dia mengamalkan apa yang aku bawa. Tadi termasuk impak aku. Impak kau yang paling disenangi adalah rutin. Tu. Kau sekali setahun bayimpak 10 juta. Ajar lu dia puih-puih mangkit tahun besok lo je. Kan ria nama itu dah ria tu mak. Satu pulang kampung kau dari rantau, abik nama dan yo. Apa profesor doktor 10 juta tapi jangan puih-puih. Tu raya besok saya puih lah ya. Tu nak kabut tu. Ini ceritakan apa tadi? Dalam hadis dijelaskan mana yang disenang, yang paling disenangi Allah adalah yang rutin. Walaupun seketik Jumaat kau banyak apa? Bersyukur resiko kan? Di Jumaat, impak subuh Jumaat, di kalau kau di kantor di tempat sekolah awak bagai impak lagi, Jumaat khatib Jumaat impak lagi, malam kau impak lagi kan ini hari raya mingguan kita. Wak kalah bagai jurang ni. Baiklah kalau gereja depo tu belakang apa tu? Belakang tangsi. Raminya beribadah tu. Awak Jumaat kadang-kadang untunglah masjid kau nak ada lagi kakak masjid dulu sampai duduk di luar apa. Kau masjid dulu kan itu tu. Baca sajian sampai duduk di luar tu. Kau di dalam. Sehingga khatib naik mimbar, nak di luar kau lah banyak merokok-rokok tu. Anak kau bahkan barunya masuk. Anak paling gawat dia lain. Dah berdoa je baru masuk. Rabbana atina kan waktu doa terakhir kau. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hanya masuk mau berubah lain. Ada juga kita temukan masjid yang menyediakan seperti itu. Kalau nak disediakan ada lapau pak. Lapau di muka-muka tu hanya mau tas itu dulu tu. Lah barangkali khatib mengatakan, siapa yang datang dulu bagaikan bersedekah seekor unta. Mungkinlah cok kali sebut kan. Tapi tak pernah diamalkan. Aku dah masuk dalam menegakkan syarat agama tu. Ada sampai satu kau. Banyak penjabarannya. Nak taluk, kemudian mana penjabarannya lagi? Ini. Awak tahu tapi nak awak amalkan. Mungkin dah berulang kali khatib mengatakan. Siapa yang bersedekah yang datang pertama, kau dapat khatib kau, dia datang terlambat. Tapi kini pengurus masjid kau datang awak terlambat cameh-camehnya. Panjang di pengurus masjid. Kalau nak ada pengganti. Dah betul cik masjid tu. Hanya baik zikir dulu. Mari awak berdoa dulu, zikir dulu cik. Datang awak terlambat tu. Langsung dia pakai mic tu. Alhamdulillah je. Datang khatib dia. Kan itu je pula capek. Sebenarnya bukan itu. Kau dapat khatib dia datang terlambat supaya buat pahala orang kau. Siapa datang dulu bagaikan bersedekah seekor unta. Boleh seekor kau undangan tu kan bagus tu. Mandi Jumaat, memakai wangi-wangian. Kau dapat yang disenangi Rasul kau hijau je putih kan itu kan. Kau pakai hijau lah gini kan. Kau pakai putih. Ikutnya Rasul suka kan hijau lah putih. Kemudian kau. Tu bagus saya baca tu. Jadi yang di-share oleh pengurus Masjid Al-Ijlah kan itu. Memakai wangi-wangian. Lah ibu lebuk. Kalau kaji parfum tu buat laki-laki sebenarnya. Dan babigen tu laki-laki. Dulu namanya pacar nama itu. Pacar tu nak pacaran tu. Inai kan itu kan. Yang boleh itu laki-laki. Mewarnai jenggot anak boleh laki-laki. Nak perusi tu. Kini perusi tu. Lah mulai lo kini keluar lagi. Pergi sekolah lagi pakai jilbab. Habis pulang sekolah lah keluar tu rambut 3 warna. Kuning, bentuk jaguang. Aku putih kaya. Perusi tu mah. Dalam fikir gimana kali? Nanti ketika dia baca yang di-share oleh pengurus masjid kita itu bagus. Memakai wangi-wangian gitu. Diko dapat yo mandi dulu.
Dulu Bu, pesantren Ramadan ni saya ingat betul tu. Karena kita orang syariah, ya dah mandi wajib. Ya, heboh dulu kan. Aku masuk Pak Fauzi Baharnya. Namun masuk sabuk sini kenang Pak Fauzi Bahar itunya. Jilbab, Asmaul Husna, wirid remaja, pesantren Ramadan, ada materinya setiap tahun berubah. Ada materi mandi wajib, aku enggak ragu orang lain tu. Anak syariah acara itu. Hanya semua waktu baca ceritanya je. Salah satunya memang itu. Mandi dulu sebelum masjid. Aku iya betul. Ada ibu-ibu kau bagai nak mandi. Alah. Amun tangga boleh dua orang dah wahabar. Manangki salat subuh tu apa lagi sujud sajadah. Apalah tu lah. Labau tu la hilang kusuk orang tu mah. Sia dah berbaun kau. Iya. Makanya kau dah pek subuh kau yo mandi dulu. Allahu akbar. Jalih akan mukena. Jalih pakai awak aku pakai tersendiri. Yang pakai lalok je pakaian. Aku lalok pakai masjid apa dulu tu. Nah, kau dah pek jalih. Ma pakaian awak itu. Pakaian yang bagus. Karena anak saya katakan juga itu. Ma baju batik tampik lah baju kalian kau je. Kadang nak ditegur itu tu. Bapacu dengan kelas tapis gini. SD IT, SMP IT bapacu. Tapi ibadahnya nak diperhatikan Pak. Banyaknya tu imam SMP IT, tapi antara tasawuf akhir dan antara tasawuf awal lah sama saya duduk dia. Ada kan? Ni. Jelas. Ni anak-anak kita juga seperti itu. Jelaskan kepada mereka. Jangan samakan aja. Kau baju main bola apa yang masjid hilang kusuk orang tu. Lah bangai lah mota salah mati apa-apa pasti. Saya pun terganggu kalau samping saya orang yang itu kan baju main bola langsung ke masjid saja kan. Nah ini penting. Kemudian apa tadi yang kedua, ikhlas berbeda. Apa kunci ikhlas tu? Kita dengan Allah lah yang tahu. Saya lah yang paling ikhlas belum tentu. Susah mengaji ikhlas tu. Apakah ikhlas dari buat nama hamba Allah belum tentu. Apakah ikhlas dimasukkan kotak disembunyikan belum tentu. Tapi ada apa kacau? Kalau apa kacau tu? Empat bersembunyikan 50,000. Alamat ini tentu dia nampak nak tinggi kalau ya 50,000. Anak ikhlas juga tu. Tidak je ikhlas jadi tu. Apalagi balik tu tidak lo ikhlas tu balik tahu situ tu. Nak ada orang menanding tu 50,000 awak yang tinggi berdua. Tiba dia lah kawak dia lah kali. Awak je boleh kadang baru tu. Anak orang hilang ikhlas semua. Nah ini yang kedua, menegakkan syariat agama. Yang kedua kuncinya adalah ikhlas beribadah. Yang ketiga Bapak Ibu adalah kerjasama, saling membantu. Surat yang paling populer wak sebutlah watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Nasihat menasihatilah kamu dengan kebenaran dan nasihat menasihatilah kamu dalam kesabaran. Tolong menolonglah kamu dengan kebenaran dan tolong menolonglah kamu dengan kesabaran. Kita kaji. Apa yang kita tolong? Di masa Rasulullah ini jadi pelajaran juga bagi kita. Saya pun tak tahu karena saya belum pernah naik haji. Ada sumur somah namanya. Ketika itu musim kemarau. Awak kinilah musim banjir Pak. Sehingga kapai kalau hujan. Antara Sungai Lareh di siku berbeda hujan. Mau pakai mantel saya tadi pokok dari Sungai Lareh. Kau sampai Gunung Sari berhentinya, tapi siku berhenti. Tak tahu kau kepulang dah. Entah di siku di lampau manggis ku hujan atau Sungai Lareh teduh lah balik. Ini terlepas dari itu semua, musim kemarau itu dulu air tidak ada lagi. Kemudian ada cuma sumur somah itu milik orang Yahudi. Ketika itu ketergantungan pada sumur itu berat, banyak sekali. Orang Islam mau minta air tak bisa. Dimanfaatkan keadaan oleh orang Yahudi. Sia yang membutuh air ko, sia yang niu air ko basuh awaknya bali. Itu bahasanya. Sama dengan musim awak dulu 98 dulu. Nah Bu, nah 98 Pak. Lain. Lalu ada apa? Anak ustaz lalu pasti dah. 98 kita dulu demo. Itu saya terlibat langsung. Ada kawan-kawan yang langsung kena gas air mata ko di matahari lamo tu. Nyesem wat hancurkan matahari tabaka di pondok. Di Kaja pondok tabaka lu pasaraya ko. Masih ada dulu.
Itu sila 8 dulu. Apa tadi sila 8 ko? Orang memanfaatkan keadaan banyak. Minyak goreng susah mencarinya, dijual mahal. Itu orang awak itu. Ketika dibutuhkan, dikeluarkan, dijual mahal. Itu dulu keadaannya. Belum gempa juga yang di Padang Pariaman tu. Baranglah antrinya beli minyak tu. Saya pun ikut membeli minyak mahal jadinya. Nyu dapat tak dari mau orang ko dapat minyak motor ko ingin berjalan jo. Dijual mahal. Itu orang awak tu. Kemudian sama dengan orang Yahudi tadi. Ketika orang membutuhkan, siapa yang mau air ini, siapa yang ingin air ini, beli. Begitupun orang awak dulu ketika reformasi itu. Sianio minyak balik tapi dijual mahal, bahkan tidak 2 kali lipat lah, 3 kali lipat. Pasti awak ingin beli. Sila 8 dulu. Karena kita butuh minyak goreng, apa ke cabai. Adakah kita orang Islam membantu sesama orang Islam? Jual dengan sebisa apa namanya? Yang biasa saja. Tapi waktu itu dijual dengan dilipat gandakan. Nyubali banyak-banyak, aku simpan di belakang rumah dia. Nyubali banyak-banyak simpan. Ketika orang membutuhkan, nyu keluarkan, jual 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Dan itu terjadi juga, itu rupanya inilah contohnya. Yahudi dulu. Jadi orang-orang yang ada seperti itu lah sama dengan Yahudi itu, mah. Sama dengan Yahudi itu. Lah, ketika orang butuhnya jual. Akhirnya apa kata Rasul? Siapa yang mau membebaskan sumur ini akan masuk surga. Terdengar oleh Utsman bin Affan. Kemudian Utsman beli separuhnya. Jadi Utsman beli separuhnya saja ke orang Yahudi. Ya, orang Yahudi katakan seperti itu. Saya beli separuh kepemilikan sumur ini dengan perjanjian 1 hari untuk saya, 1 hari untukmu, 1 hari untuk saya, 1 hari untukmu. Begitu seterusnya setiap hari. Sepakatlah orang Yahudi. Di Utsman cuma beli separuhnya saja. Kemudian sesuai dengan perjanjian tadi, pas giliran Utsman jadi. Dia panggil orang Islam, saudara. Wahai orang Islam, ambillah air ini sebanyak mungkin. Ambil untuk kebutuhan hari ini dan kebutuhan untuk esok. Karena esok sumur ini milik orang Yahudi. Ayo cadik je Utsman ke dulu. Tak ada baik-baik dah. Korang awak kini kan yang memaafkan kau. Ketika Yahudi balik 50,000, mungkin di Utsman dah kayu, dia jual 25,000, orang pasti butuh je. Nampak? Tapi Utsman tidak. Ambillah. Aku nak tolong menolong dalam kebenaran tu dan tolong menolong dalam kesabaran. Itu kunci menegakkan syariat agama. Ada tak seperti itu? Dan memang terjadi seperti itu ketika tiba giliran Yahudi, ayolah dah orang nak datang. Lapan ni maman orang Yahudi. Orang nak kembali air lagi. Rupanya tak ada. Tentu tak ada lah. Ini kata Utsman, ambil untuk hari ini dan untuk hari esok. Berarti lah ada di rumah masing-masing. Putus asa lah orang Yahudi. Kecek orang Yahudi ke Utsman, wahai Utsman, ambillah separuh kepemiliknya kalian lagi. Berapa yang kamu beli kemarin, belilah seperti itu. Lah pasrahnya kan, dibelilah oleh Utsman, sumur itu akhirnya milik Utsman. Dan semua orang bisa menggunakannya. Ini Utsman. Tak ada memanfaatkan keadaan tu. Kan bisa saja Utsman memanfaatkan keadaan seperti Yahudi-Yahudi yang lain yang ada kini tu. Yahudi-Yahudi yang ada kini. Belilah dia. Kalau orang Yahudi 50 dan beli sila 20. Kan bisa sajanya. Tapi ya Utsman tidak melakukannya. Utsman silahkan gunakan. Bukan orang Islam saja, tapi juga orang Yahudi, orang Nasrani. Sehingga sumur Somah itu disebut sekarang dengan sumur Utsman. Rekeningnya atas nama Utsman. Kira-kira 6 atau 7 kilometer dari Masjid Nabawi. Itu ceritanya. Karena saya belum pernah umrah, belum pernah naik haji. Ayo nak tentu lah tu. Apa-apa yang pernah naik haji lah. Lihat sumur Somah tu namakan sumur Utsman. Sampai kini atas nama rekeningnya atas nama Utsman. Anak ini jelas di sini apa yang kita katakan di sini, tolong menolong. Jadi kunci orang menegakkan syariat agama itu dengan penuh keimanan ini Utsman. Tolong menolong kunci yang ketiga. Ketiga, tolong menolong. Tak peduli dah. Ini yang dibutuhkan saat ini. Bagaimana kita tolong menolong? Kehidupan kita bertambah payah. Nampak?
Dia ada isunya kini lah libur. Saya menikmati libur juga Ramadan dulu di masa Soeharto ketika saya SD. Di masa Soeharto dah libur kita dulu Ramadan di masa Soeharto. Tapi kalau balik ke masa Prabowo ko selama Ramadan awak libur rancak benar tu. Di waktu awak ke masjid sana. Libur selama Ramadan kan tu. Rancak itu. Di sekolah-sekolah libur dulu pernah juga ketika saya di SD di masa Soeharto ya libur. Jadi Bapak Ibu ada 3 saja kita bahas. Waktu Isya kita 19.30 ya. 32. Jadi ada 3 kunci menegakkan syariat agama. Dijelaskan dalam hadis tadi, hadis sampai tidak beriman salah seorang kamu hingga dia mengerjakan apa yang aku bawa. Hadis Arba'in yang ke-41 apa yang dibawa oleh Rasul. Itu yang kita kerjakan. Kita kaji kembali. Perintah agama yang merupakan syariat, salat apa yang dibawa Rasul. Rasul sudah menjelaskan. Maka katakan ya ayyuhallazina amanu atiiu wa atiiu rasul wa uli amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Disiko atiu wa atiu Rasul wa uli amri minkum. Ketika Allah dan ditanya. Pemimpin ada nak diulang dengan wa? Ya wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada Allah dan Rasul dan pemimpin di antara kamu. Ketika pemimpin tidak dikatakan doh ati Allah wa ati Rasul wa nak doh wawnya sekolah. Kenapa seperti itu? Karena kepada pemimpin tidak patuh mutlak. Kepada Allah patuh mutlak. Apa patuh mutlak itu? Apa yang dibawa Rasul merupakan perintah Allah, patuh kita. Kepada pemimpin tidak. Kalau pemimpin tidak menegakkan syariat agama, tidak perlu dipatuhi. Ayah sebagai pemimpin di rumah tangga, kalau nak menegakkan syariat agama, nak perlu dipatuhi. Ibu, suami ibu, ya yang bebek ibu pasal gini ya. Ya Pak, dia yang bebek. Pakai jilbab lo bagai. Jangan salah pakai jilbab pakai balalek tu. Anak perlu ibu patuhi tu. Itu contohnya cik tu. Masuk awak lah keluar rumah nak pakai jilbab. Buka sel jilbab tu. Lama warna kan. Itu ibu nak perlu patuh tu. Dia anak kan ada orang tua bangga. Rapid pekerjaan anak saya di matu di diskotik. Nak perlu patuh tu. Nah ini contohnya. Makanya atiu Allah wa atiu Rasul wa uli amri minkum. Jadi yang kokoh mutlak, yang cieko tidak mutlak. Kalau memang menegakkan syariat agama. Jadi itu saja yang kita bicarakan tentang hadis ke-41 yaitunya menegakkan syariat dengan penuh keimanan. Judulnya mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.